Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama kami para frater Seminari Tinggi SPD Surya Wacana dalam edisi Renungan Mingguan. Dalam bacaan-bacaan suci yang akan kita dengarkan pada hari ini, kita diajak untuk senantiasa hidup di dalam kasih. Bacaan pertama pada hari ini mengajak kita untuk senantiasa hidup dalam kasih dan memperlakukan semua orang di dalam kasih. Kemudian dalam bacaan yang kedua juga, Rasul Paulus mengajak kita untuk senantiasa meneguhkan iman, harapan kita kepada Allah, dan tentunya tetap hidup di dalam kasih. Jadi kurang lebih bacaan suci dan juga Injil hari ini mengajak kita untuk senantiasa mengutamakan kasih di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini dikisahkan bagaimana orang-orang Farisi mencobai Yesus dengan pertanyaan tentang hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat. Dan menarik, jawaban Yesus ialah bahwa hukum yang pertama dan yang terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaan orang Farisi dan juga yang ditanyakan sebelumnya oleh orang-orang Saduki kepada Yesus tentu hanya sebatas ingin mencobai Yesus. Karena kalau kita baca Injil sebelumnya ya, Yesus sudah membungkam orang-orang Saduki tentang berbagai pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada Yesus, dan Yesus menjawabnya dengan sangat baik. Dan tentu itu membuat para orang Saduki dan orang Farisi merasa malu. Karena apa? Karena niat mereka yang pada awalnya ingin mencobai, ingin mengajak Yesus berdebat, tetapi jawaban yang mereka terima ternyata sangat tepat. Dan tentu jawaban itu sangat membuat mereka malu. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang dikasihi Tuhan, kembali kita pada jawaban Yesus, yaitu tentang hukum yang pertama dan yang terutama tadi. Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hati, jiwa, dan akal budi. Ini menunjukkan bahwa sebagai pengikut Kristus, kita harus mengasihi Allah dengan seluruh diri kita, ya. Bukan hanya sebatas dengan perkataan, bukan hanya sebatas pemikiran, tetapi harus menjiwai seluruh diri kita. Kasih itu harus menjiwai seluruh hidup kita, seluruh perbuatan kita. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, ada dua ekstrim yang terjadi dalam kehidupan kita di dalam cara beriman. Ya, ada yang mengatakan bahwa dalam beriman itu yang penting kita memfokuskan diri pada Allah. Kita rajin beribadah, kita rajin baca kitab suci, ya, itu sudah cukup. Tetapi pada saat yang sama, orang yang mengutamakan Allah, yang memfokuskan diri untuk beribadah dan juga hal-hal untuk
keagamaan, di satu sisi mereka melupakan sesamanya, ya. Itu ekstrim yang pertama. Kemudian ekstrim yang kedua, ada orang juga yang mengatakan yang penting kita berbuat baik kepada sesama kita. Tentang Tuhan, tentang beribadah, tentang hal-hal keagamaan kita, saya kira itu tidak terlalu penting. Itu pandangan yang kedua. Nah, dua pandangan ini maksudnya dalam konteks ini, ya, dalam konteks kehidupan kita sering kita jumpai. Misalnya ada seperti yang ekstrem pertama tadi yang sangat sering beribadah, sangat tekun, tetapi dalam hubungan dengan sesamanya, dengan tetangganya katakanlah demikian, sangat renggang atau sangat sangat jauh begitu. Kemudian ekstrem yang kedua tadi, ada juga orang yang sangat rajin atau sangat perhatian kepada sesamanya, tapi ketika berhubungan dengan hidup keagamaan atau hidup menggereja, mereka sangat rendah, ya, kurang memberi perhatian. Nah, dua pandangan ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya kalau kita masuk pada salah satu pandangan ini, tentunya kita keliru, ya, keliru dalam cara beriman. Sedangkan dalam hukum yang disampaikan oleh Yesus, ya, yang disampaikan tadi, bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Kemudian dilanjutkan lagi, dan hukum yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, perkataan Yesus ini menunjukkan bahwa kasih kita kepada Allah harus seimbang dengan kasih kepada sesama. Kita tidak bisa mengatakan kita mengasihi Allah, tetapi kita meninggalkan sesama kita. Ya. Bukti bahwa kita mencintai Allah, mengasihi Allah, harus nyata dalam tindakan kita terhadap saudara-saudari kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, melalui Injil hari ini mari kita memupuk sikap untuk saling mengasihi, ya. Sikap mengasihi dalam diri kita kepada Tuhan dan sesama. Dengan demikian, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, ya, kita sebagai orang-orang Kristen yang berlandaskan kasih dalam pewartaannya, bisa benar-benar menunjukkannya dalam kehidupan kita. Semoga melalui Injil hari ini kita semakin tekun dalam pengharapan, dalam iman, dan juga dalam kasih tentunya. Semoga Tuhan memberkati kita semua.